Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini eh, saya akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Pertama yang akan saya bahas yaitu tentang konsepnya, konsep nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak yang akan dibahas pertama kali? Di sini, pada dasarnya nilai mutlak itu merupakan jarak suatu bilangan ke bilangan nol jika kita tuliskan di dalam garis bilangan. Singkat garis bilangan. Misalnya seperti ini ya. Misalnya saya memiliki garis bilangan dan 0 yang di sebelah kanan 0 biasanya bilangan positif. 1, 2, 3, 4. Terus yang di sebelah kiri bilangan 0 itu adalah bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Jadi tadi konsepnya nilai mutlak itu adalah jarak suatu bilangan ke bilangan 0. Jadi misalnya kita ingin tahu nilai mutlak dari bilangan 3 misalnya. Bilangan 3 ini berapa sih nilai mutlaknya? Ini artinya jarak dari bilangan 3 ini ke bilangan 0. Berapa jaraknya? 1, 2, 3. 3 jaraknya. Terus kalau seandainya kita ingin mengetahui nilai mutlak dari bilangan negatif 3. Dan negatif 3 berarti jarak dari negatif 3 ke bilangan 0. Kita hitung. 1, 2, juga 3. Kedua-dua nilainya selalu positif. Ini menunjukkan bahwa jarak akan selalu bernilai positif. Memang jarak bernilainya positif. Jika memiliki arah itu namanya bukan jarak tapi vektor. Oke, selanjutnya misalkan kita mengetahui sebuah bilangan. Bilangan itu dilambangkan misalnya bilangan X, kita memiliki bilangan X. Maka nilai mutlak bilangan X ini dapat kita tuliskan dengan ini. Ini artinya nilai mutlak. Kalau ada garis di awalan di sebelumnya itu disebut dengan nilai mutlak. Ini baca nilai mutlak X. Ini artinya atau nilai mutlak X ini menyatakan jarak bilangan X ke bilangan 0. Oleh karena itu jarak yang selalu positif, maka dapat didefinisikan nilai mutlak itu sebagai berikut. Definisinya ini. Nilai mutlak X sama dengan dia akan bernilai X jika X itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian dia akan bernilai negatif dari X jika X itu lebih kecil dari ada dua maksudnya. Ini adalah definisi dari nilai mutlak. Dengan apa? Dengan X itu anggota yang bukan bilangan real. Ini definisi ini harus diingat. Ini definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Contoh misalnya punya bilangan contoh ada bilangan nilai mutlak dari 5 dan nilai mutlak dari negatif 5. So definisi tadi, kalau kita ingin mencari nilai mutlak 5, ini akan menilai X yang positif jika X yang lebih besar dari, ini kan yang positif, berarti nilai mutlak dari 5 adalah 5, atau sesuai konsep yang ini tadi, garis bilangan berarti jarak dari bilangan 5 ke bilangan, jaraknya pasti 5. Kemudian yang negatif 5 ini berarti kalau kita menggunakan definisi ini berarti dia yang lebih kecil dari 0, artinya bilangannya negatif. Dia akan menghasilkan negatif dari X, negatif dari bilangan negatif 5 itu sendiri, sehingga negatif dari negatif 5 itu akan menghasilkan positif di 5. Inilah menunjukkan bahwa nilainya akan selalu bernilai positif. Kemudian ada contoh selanjutnya, contoh selanjutnya misalnya ada sebuah operasi penjumlahan dan pengurangan. Misalnya saya punya contoh 7 dikurang min 3 ditambah 2 kurang 4.
Ini nilai mutlak, ada 3 nilai mutlak. Yang garis nilai mutlak ya, bukan 1. Jadi yang paling dalam ada nilai mutlak 2 dikurang 4, kemudian di luarnya lagi adalah negatif 3 ditambah nilai mutlak 2 kurang 4 tadi. Kemudian yang paling luar adalah 7 dikurang nilai mutlak yang negatif 3 tambah nilai mutlak 2 kurang 4. Jika jumpa soal seperti ini, kita selesaikan dari yang paling dalam dulu. Paling dalam di sini adalah 2 dikurang 4. Artinya yang di depan ini belum kita kerjakan, berarti 7 masih tetap dikurang min 3 ditambah 2 dikurang 4 berapa? Negatif 2. Sehingga nilai mutlak dari negatif 2, nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2, kita tahu tadi. Berarti jarak dari negatif 2 ke 0, 2 jaraknya. Kalau sudah dimutlakkan berarti tanda kurungnya dibuka. Artinya di sini dia sudah bisa kita operasikan dengan 3. Negatif 3 ditambah 2. Yang di depannya masih belum. 7 kurang negatif 3 tambah 2. Selanjutnya kita selesaikan lagi yang paling dalam. Artinya saya akan menyelesaikan yang negatif 3 ditambah 2. Negatif 3 ditambah 2 berarti negatif 1. Negatif 1. Ini 7 dikurang nilai mutlak dari negatif 1. Artinya nilai mutlak dari negatif 1 itu adalah 1. Sehingga 7 kurang 1 akan menghasilkan 6. Nilai mutlak dari 6. Ingat, nilai mutlak itu adalah jarak dari bilangan ke 0. Berarti jarak dari 6 ke 0 6. Selesai. Jadi jika ingin menyelesaikan operasi nilai mutlak, mulailah dari yang paling dalam terlebih dahulu. Oke, contoh selanjutnya misalnya persoalan yang mengandung variabel X. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Samanya misalnya 2x kurang 1 itu sama dengan 7 misalnya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan persamaan seperti ini, kita harus ingat tadi definisi dari nilai mutlak tadi. Saya tulis di sini, saya tulis ulang. Jika ada nilai mutlak dari bilangan x, maka hasilnya dia akan menghasilkan x jika x-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian akan menghasilkan negatif x jika x-nya lebih kecil dari 0. Ini harus patokan kita ke sini. Kita ke sini, sehingga untuk menjawab persamaan ini, perhatikan di sini. Sini ada bilangan yang nilai mutlaknya ini. Artinya yang dimutlakkan cuma 2x kurang 1 sama dengan 7. Di ujung ini jelas positif hasilnya. Berarti dia memiliki penyelesaian. Seandainya nanti kalian menemukan hasilnya atau sama dengannya di ujung ini bilangan negatif, tidak perlu dicari lagi. Itu pasti tidak ada penyelesaian, karena pada dasarnya nilai mutlak itu akan menghasilkan nilai yang positif. Oke, saya kembali ke sini. Di sini nilai mutlak yang akan kita cari adalah 2x kurang 1. Berarti seandainya kita ingin mencari ini 2x kurang 1 dimutlakkan akan memiliki dua hasil. Yang pertama, dia akan menghasilkan 2x kurang 1 jika 2x kurang 1-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa seperti ini? Ini sesuai dengan definisi tadi. Perhatikan definisi ini. Di sini nilai mutlak x akan menghasilkan x, berarti akan menghasilkan yang di dalam sini jika x-nya lebih besar dari 0. Jika yang di dalam ini lebih besar dari, begitu juga dengan ini, akan menghasilkan 2x kurang 1 jika 2x kurang 1-nya lebih besar dari 0. Artinya yang negatifnya akan menghasilkan negatif dari 2x kurang 1 jika 2x kurang 1-nya lebih kecil dari ini. Sekarang kita sudah dapat secara umum seperti ini. Kemudian kita harus mencari batasnya dulu. Batasnya saya turunkan dulu.
Oke, sini. Kemudian baru kita cari batasnya. Ini 2x kurang 1 lebih besar dari 0. Artinya batas ini adalah 2x akan lebih besar atau sama dengan negatif satunya. Kita jadikan pindahkan ke sebelah kanan, tanda lebih besar sama dengan jadi 1. Artinya x nya akan lebih besar atau sama dengan dari 1/2 atau 0,5. Ini batas yang pertama. Kemudian di batas yang kedua, ini hasilnya adalah akan sama dengan ini, tapi tandanya akan lebih kecil. Kita coba 2x akan lebih kecil dari 1, maka x nya lebih kecil dari 1/2. Nah, jadi intinya jika kita sudah mendapatkan batas yang pertama, batas yang kedua akan sama, hanya saja tandanya menjadi lebih kecil atau kebalikan dari yang di atas. Setelah kita mendapatkan tandanya, baru kita mencari nilainya, cari nilai ini. Artinya nilai yang pertama kita cari 2x kurang 1. Maka sesuai dengan soalnya, berarti jawaban yang pertama 2x kurang 1 akan sama dengan 7, karena soalnya 7. 2x kurang 1 kita ambil dari sini. Kita akan menguji apakah benar penghasilan yang positif ini. 2x kurang 1 sama dengan 7. Nah, maka 2x sama dengan 7 ditambah 1, berarti 2x sama dengan 8, sehingga x nya 8 dibagi 2 akan menghasilkan 4. Kita cek apakah 4 ini, untuk batas yang ini yang atas ya, karena kita mencari ini, apakah 4 ini lebih besar atau sama dengan setengah. Apakah dia lebih besar dari setengah? Jika benar, maka ini akan memenuhi syarat. Nah, berarti ini salah satu penyelesaiannya, benar penyelesaiannya ini. Selanjutnya kita akan mencari penyelesaian yang kedua, yang ini, negatif dari 2x kurang 1. Saya buat di sebelah sini. Berarti negatif dari 2x kurang 1, dia akan menghasilkan negatif dari 2x kurang 1 sama dengan 7 lagi, karena soalnya adalah sama dengan 7. Maka ini kita kalikan dulu ke dalam, negatifnya berarti negatif 2x, yang negatif ini kali negatif 1, maka positif 1 sama dengan 7, sehingga negatif 2x akan sama dengan 7 dikurang 1. Negatif 2x sama dengan 7 kurang 1 itu 6 ya, x nya berarti 6 dibagi negatif 2, sehingga 6 dibagi negatif 2 negatif 3. Sekarang kita cek apakah negatif 3 ini ke batas yang ini ya, ceknya, karena kita mencari yang bilangan negatif, maka batasnya yang ini. Pertanyaannya, apakah negatif 3 ini lebih kecil dari setengah? Jawabannya ya benar. Jika benar, maka dia akan memenuhi syarat, syarat, sehingga hasil penyelesaiannya jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan yang paling kecil, berarti negatif 3, dan x sama dengan 4. Jika kita masih belum yakin, kita ingin mengujinya, kita masukkan saja nilai x yang kita dapatkan ini ke dalam soalnya. 2x kurang 7 sama dengan 1 dalam soalnya. Contoh, misalnya saya ingin menguji, saya ganti warna dulu, biru. Oke, saya ingin menguji yang ini dulu. X sama dengan negatif 3, berarti artinya nilai x pada soal ini saya akan ganti dengan negatif 3. 2x kurang 1 sama dengan 7, saya akan menguji untuk uji berarti ya, uji kebenarannya, berarti uji x sama dengan negatif 3. Ini kalau kita kurang yakin ya, boleh kita menguji apakah benar jawaban kita. Jadi kita uji nilai x sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan ini, persamaan yang dari soal. Artinya di sini 2 dikali negatif 3 kurang 1 sama dengan 7. 2 kali negatif 3 itu negatif 6 kurang 1 sama dengan 7. Jadi negatif 6 kurang 1 negatif 7 dimutlakkan.
apakah benar dia menghasilkan 7? Negatif 7 jika dimutlakkan adalah 7. 7 sama dengan 7. Itu benar. Uji yang pertama sudah benar, artinya jawaban yang pertama benar. Selanjutnya uji yang kedua lagi. Uji X sama dengan 4. Caranya juga sama. Jadi kita masukkan ke persamaan 2X kurang 1 sama dengan 7. Berarti 2 kali 4 kurang 1 sama dengan 7. 2 kali 4 itu 8. Dikurang 1 dimutlakkan sama dengan 7. Jadi 8 kurang 1 7. Nilai mutlak dari 7, nilai mutlak dari 7 adalah 7 sama dengan 7. Ini juga benar, sehingga apa yang kita cari kedua-duanya benar. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa kita tidak ada salah perhitungan. Seandainya kita menguji di sini hasilnya salah, artinya kita ada salah menghitung kemungkinan di sini mencari nilai X, atau di batas ini juga konsentrasi di mencari batas ini. Jangan sampai salah tanda. Kalau salah tanda, kita bisa menghasilkan kesalahan juga di akhir. Oke, itu dari ketiga contoh. Semoga bisa dipahami tentang konsep nilai mutlak. Ini adalah dasarnya. Tolong dikuatkan dasarnya dulu. Pada pertemuan berikutnya nanti baru akan kita bahas yang lebih dalam lagi. Oke, atas segala kekurangan saya mohon maaf. Kemudian jika ada materi yang ingin dipelajari, mungkin bisa di kolom komentar, di komen mau materi apa, nanti akan saya coba buatkan jika saya ada kesempatan waktu. Jadi untuk materi yang pertemuan ini cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.